Baik, adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke bagian 4B. Kali ini saya akan menunjukkan tentang overriding. Ya. Setelah tadi kita melakukan pewarisan terhadap alien, ya, dan dia punya banyak kelas keturunan, alien 0 sampai 4 seperti ini. Nah, sekarang saya akan tunjukkan tentang konsep overriding. Ya. Nah, sekarang kita coba supaya si alien, ya, dia itu bisa melakukan tembakan, ya, dia bisa melakukan tembakan di sini. Nah, ini bisa melakukan tembakan ya. Jadi nggak hanya dia maju, tapi dia bisa melakukan tembakan ke bawah ya. Oke. Nah, sebelumnya kita bikin dulu kelas peluru ya, tapi bukan peluru untuk hero ya. Peluru yang untuk hero udah kita buat di sini. Nah, kita bikin peluru baru. Ambil aja namanya ammo 2 ya, misalnya. Di aktor ini kita bikin lagi, ada D. Kita bikin kelas baru di aktor. Ya, tunggu dulu. Oke, kita bikin subclass baru. Tunggu dulu ya. Oke, ya. Nah, misalnya kita bikin kelas baru, kelasnya itu namanya adalah Mo2 ya. Mo2. Nah, misalnya gambarnya sama aja deh ya, bullet lah apa bullet buat tembakan ya. Kita bikin oke di sini. Actor. Tunggu dulu. Baik, sudah muncul yang Mo2 ya. Anggap aja Mo2 sama Mo ini hampir mirip lah ya. Cuman yang emunya si hero dia kan maju ke atas ya, tapi emunya si siapa? Si alien dia meluncurnya ke bawah ya. Oke, misalnya kita buka dulu yang emu yang ada di sini ya. Kita buka dulu emu yang ada di sini, kita copy paste aja ya di emu 2. Sebenarnya sama aja sih ya. Kita copy paste aja apa yang ada di emu. Nah, ini misalnya saya copy aja duplik void-nya ya. Insert location ini saya copy aja. Nah, saya pindahkan dia ke emu 2 yang ada di sini ya. Nah, ini misalnya di sini saya copy paste. Nah, ini kan tadi emu pekerjaan untuk perilaku untuk emu yang ada di sini ya, di mana emu itu akan kalau emunya hero dia naik ke atas ya. Nah, sedangkan yang di sini kita ingin emunya ini naik ke bawah, turun maaf mas saya turun ke bawah mas saya. Nah, ya kalau si hero kan pelurunya naik ke atas nih. Nah, kita akan bikin supaya alien ini bisa nembak tapi ke bawah ya. Nah, berarti di sini kita bikin ini kurang titik koma aja. Jadi kita bikin kurung perawal lagi. Nah, kalau ini kita balik ya Dede ya. Kalau yang si emo kan dia negatif 4 dia meluncur ke atas ya. Nah, sekarang kalau untuk ini ya, untuk dia itu supaya meluncur ke bawah, maka di sini kita ganti dengan plus 4. Kita ganti dengan plus 4. Oke ya. Nah, baru yang di sini ini if get y kurang dari sama dengan 5 ya. Itu kan berarti kalau dia si peluru tadi ada di atas di sini ya. Kalau si peluru itu sampai di atas, maka dia kan akan hilang dan akan hilang di sini kan. Kalau yang si hero-nya. Nah, kalau yang si aliennya ketika dia menembak baru ketika pelurunya sampai di bawah baru dia akan hilang ya. Nah, oleh karena itu kita ganti ini bukan lagi kurang dari sama dengan 5, tapi kita rubah jadi lebih besar sama dengan kalau bawah ini kalau 5 kan di sini ya. Nah, kalau di sini itu 495. Kalau yang bagian sini ya. Nah, kita rubah dia menjadi 495. Oke ya, seperti ini. Nah, setelah itu kita save, ada D, kita compile dulu.
Baik ya, mood board sudah terbentuk. Baik, mood board sudah terbentuk ya. Nah, kalau sudah, sekarang kita kembali lagi ke sini adik-adik ya. Kita kembali ke game ini. Nah, sekarang kita akan coba supaya si alien ini supaya dia bisa menembak ke bawah ya. Nah, tapi sebelumnya kalau di teori kemarin kan saya jelaskan tentang konsep interface ya. Nah, kita akan buat dulu sebuah interface ya di sini. Nah, misalnya saya bikin di sini sebuah kelas ya, aktor, saya nulis kelas dulu ya. Nah, misalnya saya ambil nama interface yang akan saya pakai adalah warrior. Sebentar. Kita bikin sebuah interface yang namanya adalah warrior ya. Oke, seperti ini. Nah, si warrior itu misalnya kita rubah dia jadi interface misalnya ya. Nah, ini kita rubah, kita publik kelasnya ini kita hilangkan ya. Extend aktornya juga kita hilangkan, misalnya kita hapus ya. Nah, ini misalnya kita rubah dia menjadi interface. Nah, kalau interface itu ini dia jadi interface ya, Dati. Interface itu apa, Dati ya? Kita masuk ke teori lagi ya tentang interface ya, seperti yang saya ajarkan waktu hari malam kemarin ya. Interface itu apa? Nah, interface itu kalau kita lihat di teorinya ya, interface itu hanya merupakan sekumpulan metode-metode abstrak ya. Nah, hanya berisi metode-metode abstrak saja. Jadi ya hanya berisi metode abstrak ya. Semisal gini ada ya. Salah satu keunggulan dari interface itu adalah dia itu bisa digunakan oleh kelas-kelas yang berbeda orang tua. Ya, saya ambil contoh seperti ini ya, ya. Dia bisa digunakan oleh banyak satu anak itu bisa satu anak hanya bisa menginterface satu anak itu bisa menginterface, bisa mengimplementasi banyak interface menurut saya ya. Nah, saya masukkan di sini ya. Di sini kan hanya berisi metode-metode abstrak ya. Nah, misalkan di sini ya kita ingin buat ya di perang bintang ini kira-kira perilaku apa nih ada deh ya. Perilaku apa yang merupakan kemiripan antara si hero sama si alien ya. Misalnya di sini saya membuat kemiripan. Kemiripannya adalah si alien bisa menembak, lalu si hero ini juga bisa menembak ya. Nah, itu kan sebuah kemiripan ya. Padahal kita tahu bahwa hero sama alien dia beda kelas dan juga berbeda orang tua ya. Tapi kita bisa membuat suatu kemiripan antara hero dengan si alien ini. Misalnya saya ambil contoh adalah kedua-duanya bisa menembak ya. Nah, makanya kita ke warrior dulu ada ya. Ya, misalnya yang jadi jembatan kemiripan itu adalah warrior ya. Misalnya kita bikin di sini ya. Warrior, kita bikin satu metode, misalnya saya ambil nama adalah public void. Saya ambil namanya adalah shoot ya. Misalnya seperti ini. Oke, nah itu adalah warrior ada ya. Nah, misalnya kita bikin lagi nih ya. Selain selain dia itu bisa menembak, dia juga bisa melakukan ledakan ya, misalnya. Nah, misalnya kita bikin lagi di sini public void, misalnya kita bedakan dengan meledak, kita ambil namanya adalah dentuman. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi kemiripan antara si hero sama si alien itu selain si hero itu bisa shoot, dia juga bisa melakukan dentuman. Ya. Oke, nah kita udah bikin di sini, kita compare dulu ada D ya. Quick shoot.
Oh, ini saya lupa titik koma. Nah, udah ya. Jadi si interface ini, si Warrior ini dia punya shoot sama punya abstrak dentuman. Nah, kalau kita itu menggunakan interface ya, seperti yang saya jelaskan di teori, kita menggunakan apa supaya kelas itu bisa mengimplementasi ya, bisa mengimplementasi sebuah interface. Nah, kita gunakannya adalah ini ada kita gunakannya adalah implements. Nah, contohnya ini kita gunakan kata implements queue ya. Nah, misalnya kemiripan tadi ya antara dua sifat yaitu tembakan sama dentuman tadi dimiliki oleh dua buah alien ya, dua alien sama hero ya. Nah, misalnya gini ada ya, saya hanya akan bikin fitur menembak itu hanya pada alien yang besar. Contohnya alien ini ya, alien 3 sama alien 4 itu saya tambahkan fitur tembakan ya. Nah, oleh karena itu yang mengimplementasikan si Warrior siapa? Hero, alien 3 sama alien 4 ya. Nah, misalnya di sini si hero tadi ya, saya gunakan selain extends juga kata implements. Nah, implements apa tadi? Warrior ya. Oke, Warrior. Oke ya. Nah, seperti ini. Ya. Ini misalnya saya rubah jadi public shoot. Nah, ya. Oke. Kenapa tadi merah? Karena si Warrior itu kan dia mengimplementasikan yang ada di sini ya. Mengimplementasikan salah sebuah method yang namanya di sini adalah tembak ya. Di sini kan Warrior ada shoot, ada dentuman ya. Nah, otomatis ini di hero dia juga bisa menginterface satu metode boleh, dua-duanya juga boleh. Nah, misalnya di sini adalah saya gunakan yang Warrior ya. Compile dulu. Hero is not abstract and does not override abstract method dentuman in Warrior. Oke, itu yang dentuman di sini saya hapus dulu ya. Supaya bisa ya. Ini dentuman saya hapus dulu. Saya compile ya. Oke, di sini yang si hero. Ya, udah oke. Nah, berarti di sini yang saya buat mirip hanya tembakan aja ya. Oke, hanya bisa menembak aja. Yang mirip antara alien sama si hero ini ya. Nah, misalnya di sini kita udah bikin alien 3 sama alien 4. Misalnya alien 3 sama alien 4 itu saya suruh untuk menginterface si Warrior ya, mengimplement interface yang ada di Warrior. Nah, misalnya saya ke alien 3. Di alien 3 itu misalnya saya tambahkan lagi implements Warrior. Seperti ini ya. Compile, ya saya tahu dia akan warna merah. Kenapa? Karena dia warna merah, karena dia disuruh untuk mengimplementasikan suatu metode yang ada di Warrior, misalnya si tembak tadi ya. Oke, kita biarin aja ya. Kita biarin aja. Nah, sekarang kita akan bikin yaitu void baru, yaitu void tembak ya, atau void shoot ya. Di sini kan si Warrior ada void shoot ya. Nah, di sini ada void shoot si Warrior tadi. Nah, oleh karena itu maka di sini yang di alien 3 kita akan tambahkan public void yaitu shoot. Kita akan tambahkan public void shoot. Nah, misalnya seperti ini ya. Oke, misalnya seperti ini, public void shoot ya. Oke, kita bisa copy ya perilaku menembak itu tadi dari hero ya, misal ya. Oke, sebelumnya saya tambahkan dulu di sini integer ya. Integer count. Saya tambahkan integer count sama dengan 0. Nah, ini untuk menambah ya. Hitungan aja. Nah, sekarang di sini udah ada integer count sama dengan 0 ya.
Oke, nah sekarang kita akan masukkan perilaku menembak dari si alien ya. Oke, misalnya saya ambil dari sini ya, Adik. Saya ambil dari biru, saya copy paste aja ya. Dari biru kan sudah ada nih formnya ya, untuk fungsi untuk melakukan penembakan ya. Oke, saya copy dulu. Saya pindahkan dia ke alien 3 ya. Nah, misalnya seperti ini ya. Jadi si alien tadi bisa menembak. Nah, misalnya di sini kalau si hero tadi ya, si hero yang ada di sini, si hero ini dia kan menembaknya kalau saya beri spasi ya. Nah, kalau si alien ini dia menembaknya hanya dalam waktu minimal 1 milisecond, maaf, 0,1 detik ya. 0,1 detik dia akan melakukan tembakan ya si alien ini boleh, tapi otomatis nggak perlu dispasi. Jadi setiap 0,1 detik dia akan melakukan tembakan terus. Nah, makanya di sini ya saya buat di alien 3 ini ya, di perilaku alien 3. Di alien 3 ini saya buat di sini 0,1 second itu berarti 100 ya. 100 milisecond. Jadi dia setiap 1 detik dia menembak 1 peluru. Nah, di sini kita nggak menggunakan mu. Kalau mu itu kan khusus untuk ini ya, khusus untuk alien ya, khusus untuk si hero. Nah, kalau sekarang kita akan bikin peluru untuk alien ya. Nah, makanya di sini saya kasih status, lalu di sini saya buatnya adalah mu 2. Ini juga peluru 2 ya, new mu 2 ya. Di sini nama objeknya juga saya kasih peluru 2. Oke, nah misalnya seperti itu ya. Contoh lagi. Jadi dia setiap 10 detik ya, setiap 0,1 detik ya, dia akan melepaskan tembakan kepada si hero ya. Nah, sekarang tinggal kita buat satu lagi ya, Adik ya, public void act, karena kita sudah ketambahan shoot di sini. Nah, kita bikin di sini public void act. Tadi kan public void act itu nggak ada ya, saya hapus karena sifatnya adalah dia itu sudah mewarisi dari alien ya. Tapi sekarang kita butuh nih, kita butuh public void act lagi ya. Nah, kita ketik di sini public void act, ya. Nah, seperti ini. Lalu saya bikin lagi kurung perawal ya, menjelaskannya. Nah, public void act ini dia sudah ada di alien tadi ya. Di alien yang jadi bapaknya ini sudah dijelaskan tentang perilaku dari si alien tersebut ya. Nah, dia tinggal diwariskan oleh si alien 3. Kenapa si alien 0 nggak ada public void act? Nggak ada ya, hanya ada cetak baru sama maju. Karena alien 0 ini hanya mewarisi aja X dari si alien. Begitu juga alien 1, alien 2 itu hanya mewarisi dari si aliennya ya. Nah, sekarang kita bikin yang di alien 3. Kita bikin X yang di alien 3. Kita ketik lagi ya di alien 3 ini. Nah, hanya saja di sini dia memanggil X yang ada di alien. Caranya bagaimana? Caranya kita ketik super. Nah, kita ketik super di sini. Super.x ya. Oke, artinya ini apa tadi? Artinya super.x ini ya. Super.x itu berarti dia memanggil semua perilaku yang ada di orang tuanya, yaitu yang alien ini ya. Ini semua ya dipanggil oleh si alien 3 ya. Nah, makanya di alien 3 digunakan kata super.x ya. Masih ingat ya di video saya yang membahas tentang inheritance ya. Super itu fungsinya adalah untuk memanggil perilaku dari orang tua, sehingga di anaknya kita nggak perlu ngetik ulang lagi, nggak perlu coding ulang lagi. Kita cukup panggil super.x seperti ini, maka dia otomatis memanggil semua perilaku dari orang tuanya, yaitu si alien. Ya, yaitu si alien. Nah, misalnya sekarang tadi saya contohkan bahwa si alien 3 sama alien 4 ini akan bisa ada fitur menembak ya. Nah, oleh karena itu di sini saya tambahkan ya, saya lakukan overrating tadi ya. Overrating itu apa? Overrating itu adalah memanipulasi ya perilaku dari orang tua. Si anak itu kepingin sedikit berbeda dengan anaknya ya. Kalau si orang tua itu nggak bisa, hanya bisa turun dari atas ke bawah, nah maka sekarang anaknya ini kita coba modifikasi
anaknya ini kita coba modifikasi sehingga dia bisa melakukan tembakan. Nah, oleh karena itu saya tambahkan di sini dengan kata shoot. Nah, ya, saya tambahkan dengan kata shoot. Ya. Saya tambahkan shoot di sini. Oke, saya confirm dulu ya. Oke, itu baru yang alien 3 ya. Nah, sekarang kita buat alien 4 supaya dia juga bisa melakukan tembakan ya. Oke, kita ke alien 4 dulu. Saya klik dulu ya. Sudah compile. Oke, saya ke alien 4. Nah, di alien 4 itu sama adik ya. Kita bikin dari alien 3, kita copy aja. Klik screenshot-nya. Kita ke alien 4 ya. Nah, misalnya di sini saya bikin klik screenshot ya. Di mana dia merupakan implement ya. Implements dari si warrior ya. Nah, misalnya saya klik di sini implements warrior. Nah, dia apa di sini implements warrior itu? Karena dia akan memakai salah satu metode yaitu metode shoot ya. Metode shoot akan dipakai di sini. Nah, akhirnya kita ke alien 4 ya. Alien 4 tadi sudah copy dari alien 3. Nah, ini kan kenapa merah? Karena kita membutuhkan yang namanya variable count ya. Nah, kita buat di sini ada di operating atribut ya. Jadi si anak tadi punya atribut tambahan. Atribut tambahannya apa? Atribut tambahannya adalah punya counts untuk menghitung berapa milisecond si anak tadi akan melakukan serangan peluru ya dari atas ke bawah ya. Oke. Misalnya di sini saya buat count ya. Integer count maksud saya. Integer count sama dengan 0. Di koma ya. Oke, nah di sini kata shoot, public vote shoot seperti ini ya. Nah, itu berarti dia sama dengan alien 3 yaitu dia akan melakukan tembakan jika apa tadi? Dia akan melakukan tembakan jika di sini sudah 100 ya atau misalnya 0,1 detik. Jadi setiap 0,1 detik dia melakukan tembakan dari atas ke bawah ya. Dengan menggunakan 100 ini ya. Nah, ini no emo peluru 2 ya. Oke, ini sudah saya rasa sudah cukup ya. Oke, nah sekarang sama ya, kita lakukan overwriting lagi tadi ya. Seperti alien 3. Berarti kita akan copy di sini tambahan lagi ya, public void arg. Nah, kita tambahkan di sini public void arg. Public void X. Misalnya seperti ini ya. Oke, misalnya kita isi nih ya. Berarti si alien 4 ini dia apa tadi? Dia itu public void alien 4 itu dia memanggil semua action atau perilaku dari si alien ya. Nah, makanya di sini saya ketik super. Super dot apa? Super.x. Oke, ini artinya apa tadi? Super.x ini ya. Tadi sudah saya jelaskan di alien 3, yaitu fungsinya adalah untuk memanggil semua perilaku dari alien. Hanya saja si alien 4 ini sama dengan alien 3, yaitu apa? Yaitu saya lakukan overriding atau memanipulasi perilaku di mana si alien 4 ini punya tambahan fitur dibandingkan orang tuanya. Yaitu apa? Alien 3 sama alien 4 ini punya tambahan fitur yaitu tambahan shoot atau tembak ya. Oke, misalnya saya tambahkan di sini kata shoot. Jadi koma ya. Oke. Kita compile adik-adik. Ini juga alien 3 juga kita compile juga ya. 4, alien 4 juga. Alien 3 juga kita compile. Oke, sekarang kita coba ya apa yang terjadi dengan game kita ya. Baik, kita run adik ya. Wah, ternyata si alien 3 sama alien 4 juga bisa menembak ya. Wah, itu ya. Wah, itu bahaya nih kalau kita tembak bisa bahaya. Cuman kan di sini saya belum program nih ya. Nah, ini kalau kena alien juga masih tembus ya. Sekarang saya kasih tugas adik ya.
Saya kasih tugas adik-adik, ya. Kalau kamu lihat di sini ya, kalau saya kena peluru si barat ini, tugasnya adik-adik adalah coba bikin efek ledakan juga ya. Coba kamu lihat di sini, kalau kena peluru dari si alien, dia hanya tembus saja ya. Padahal saya maunya si peluru tadi hilang. Seperti misalnya saya nembak kalian ya. Kalau saya nembak kalian kan, tuh kan si pelurunya juga aliennya hilang. Lalu pelurunya juga hilang ya. Hanya saja di sini hero-nya biarin tetap aja nggak meledak, hanya saja ada efek, ada efek ledakan ya. Ketika misalnya si hero tadi kena tembakan dari si alien. Itu tugas kalian ya. Nah, saya kasih clue deh ya. Saya kasih clue. Kalian bisa copy paste dari alien-alien ini. Ini kan ada apa nih? Di alien ini ya. Di alien ini kan ada namanya meledak ya. Ada void meledak. Nah, kalian bisa tuh bikin void meledak juga di hero. Sama. Bikin void meledak juga di hero ya. Boleh, terserah ya. Tapi hero-nya biarkan kalau misalnya terkena peluru, biarin aja dia tetap hidup ya. Nggak hangus hilang gitu. Hanya saja pelurunya jangan tembus, tapi pelurunya ikut meledak seperti ketika saya nembak kalian. Nah, ini kan kalau saya nembak kalian ada efek ledakannya ya. Nah, saya mau ada efek ledakannya. Kalau ini kan belum ada nih. Ya, itu tugas kalian ya. Tugas kalian ya, bikin supaya kalau misalnya si hero itu kena tembakan, si hero-nya tetap hidup ya, tetap ada, tapi ada efek ledakannya. Si pelurunya hilang, juga ada muncul blast ya. Itu tugas kalian ya. Nah, itu bagaimana? Nah, nanti tugas ini ya, bagaimana supaya si hero itu punya efek ledakan ketika dia itu terkena peluru dari si alien ya, itu akan berkaitan dengan tugas atau video kita berikutnya, yaitu tentang static diagram ya. Kerjakan dulu tantangan dari saya ya, nanti tantangan dari saya ini bisa berkaitan dengan tugas minggu depan, yaitu tentang static ya. Oke, baik, itu dari saya adik ya untuk pertemuan kali ini. Tadi saya melakukan overriding ya, di mana akhirnya alien 3 sama alien 4 saya suruh dia agar bisa punya fitur menembak ya. Contohnya ini, dia menembak sebanyak 0,1 second, dia lakukan tembakan terus-menerus. Ya. Kalau yang kecil-kecil kan nggak bisa nembak, tapi dia cepat banget ya jatuhnya. Nah, dan juga tadi saya menjelaskan tentang konsep interface ya, yaitu warrior, di mana warrior ini saya gunakan sebuah metode abstrak namanya adalah shoot ya. Nah, kalau interface ini ada ya, dia bisa diimplementasikan oleh banyak kelas walaupun dia berbeda anak. Misalnya di sini, hero, alien 3 sama alien 4, dia mengimplementasikan sebuah interface, yaitu interface shoot. Akhirnya dua-duanya bisa punya fitur menembak, hanya saja saya lakukan polimorfisme, ya, melakukan polimorfisme, perbedaan perilaku, menembak antara si hero sama si alien ya. Kalau si alien nanti menembak dari atas ke bawah, hero itu menembak dari bawah ke atas ya. Dan juga kalau alien ini dia menunggu saya tekan spasi baru menembak. Tapi kalau si alien dia menembak setiap 0,1 second sekali ya. Oke, nah itu tugasnya ya. Tadi tugasnya adalah bikin supaya kalau misalnya peluru dari alien menembak si hero, muncul efek ledakan ya. Pelurunya tadi udah saya beritahu. Copy paste saja efek meledak dari alien kepada si hero. Boleh kalian pakai interface warrior, kalian tambahkan lagi efek meledak, silahkan, boleh ya. Oke, itu dari saya Adik ya. Semoga sukses selalu. Kita lanjutkan di pertemuan ke-6 yaitu tentang statik ya. Nanti kita juga akan bikin masuk ke game ini lagi ya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.